Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mufli Yusba selaku moderator pada pertemuan kali ini. Adapun yang akan dibahas yaitu laporan segmen dan intern PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. Nah, selanjutnya akan saya perkenalkan anggota kelompok saya. Next. Nah, adapun anggota kelompok saya yang pertama Redisa Putri Maharani, kedua Yayu Rahmatia, dan yang ketiga Selvina Vila, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Muhammad Muflisu Yusbah. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Kepada pemateri yang pertama saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membacakan terkait dengan PT Austindo Nusantara Jaya Tbk atau disingkat ANJ adalah perusahaan agribisnis Indonesia yang didirikan pada tahun 1993 dan fokus utamanya adalah perkebunan kelapa sawit. Selain fokus pada pertumbuhan bisnis, perusahaan juga berinvestasi dalam program tanggung jawab sosial yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat lokal di sekitar wilayah operasional mereka. Next. Bisa di next. Selanjutnya adalah laporan intern PT kuartal 1 tahun 2023. Untuk pendapatan total pada kuartal pertama tahun 2023, PT Austindo Nusantara Jaya Tbk mencatat pendapatan sebesar 50,88 juta US$. Pendapatan ini mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai 75,55 juta US$. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan volume produksi dan harga jual produk agribisnis seperti minyak sawit dan sawi yang menjadi andalan dari pendapatan perusahaan. Selanjutnya adalah beban dan laba bersih. Pada kuartal pertama tahun 2023, PT ANJ mencatat rugi besar sebesar 3,91 juta US$, berbanding terbalik dengan laba bersih sebesar 11,16 juta US$ pada periode yang sama di tahun 2022. Beban pokok pendapatan sebesar 48,8 juta US$, sedikit menurun dari 56 juta US$ pada tahun sebelumnya. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh adanya peningkatan biaya operasi dan penurunan harga jual komoditas utama perusahaan. Selanjutnya adalah EBITDA. Hasil dari perhitungan ini menunjukkan bahwa EBITDA PT Austindo Nusantara Jaya Tbk pada kuartal 1 tahun 2023 adalah sebesar 7,38 juta US$. Kinerja keuangan PT ANJ ini untuk kuartal pertama menunjukkan tantangan yang cukup besar dengan penurunan pendapatan dan pencatatan rugi bersih. Selanjutnya adalah posisi keuangan. Pada akhir Maret 2023, total aset terdiri dari aset lancar sebesar 63,45 juta US$, yang terdiri dari kas dan setara kas, piutang dan persediaan. Kemudian aset tidak lancar sebesar 556,1 juta US$, yang mencakup aset tetap, tanaman produktif, dan aset biologis. Liabilitas perusahaan meningkat menjadi 189,50 juta US$ dari 178,48 juta US$. Next. Selanjutnya adalah penghasilan komprehensif. Total penghasilan komprehensif perusahaan tercatat positif sebesar 4,87 juta US$, meskipun ada kerugian dalam laba bersih. Penghasilan komprehensif ini terutama disebabkan oleh selisih kurs positif akibat penjabaran laporan keuangan entitas anak dalam mata uang asing. Selanjutnya adalah arus kas. Kas bersih dari aktivitas operasi tercatat sebesar 7,33 juta US$, lebih rendah dari kuartal pertama tahun 2022. Kas yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar 9,6 juta US$, mencerminkan investasi signifikan dalam aset tetap dan tanaman produktif. Aktivitas pendanaan memberikan kas bersih sebesar 1,49 juta US$, yang menunjukkan perusahaan masih mencari pembiayaan eksternal untuk mendukung operasi dan investasinya. Selanjutnya saya sarankan kepada moderator. Baik, kita lanjutkan ke kuartil 2 yang akan dibawakan ke pemateri selanjutnya. Kepada pemateri selanjutnya saya persilahkan.
selanjutnya kuartal 2, di mana pendapatan total pada periode ini sebesar 144,15 juta. Ini turun dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 144,15 juta. Penurunan ini mencerminkan karena adanya perubahan fluktuasi harga komoditas segmen kelapa sawit dan agribisnis. Selanjutnya ada beban dan laba bersih, di mana beban pokok sebesar 106,8 juta US dollar, sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 106,57 juta US dollar. Hal ini disebabkan karena laba bruto, di mana ada rugi bersih sebesar 4,90 juta US dollar. Terbalik dengan laba bersih sebesar 19,25 juta US dollar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Kerugian ini disebabkan oleh biaya operasi yang lebih tinggi serta menurunnya harga jual produk perusahaan, terutama minyak sawit mentah. Selanjutnya ada EBITDA. Pada periode ini sebesar 9,44 juta US dollar, di mana kinerja keuangannya menunjukkan adanya penurunan yang cukup signifikan pada pendapatan dan laba bersih. Kemudian ada posisi keuangan, di mana aset lancar sebesar 59,10 juta US dollar, aset tidak lancarnya sebesar 555,97 US dollar, liabilitas perusahaannya naik sebesar 191,89 juta US dollar, di mana peningkatan utang bank jangka pendek dan utang usaha sebagai penyebab utamanya. Di mana peningkatan total aset mencerminkan investasi ANJ dalam memperkuat kapasitas produksi, terutama pada aset tetap dan biologis. Kemudian selanjutnya ada penghasilan komprehensif sebesar 4,32 juta US dollar, di mana terdapat kerugian pada laba bersih. Kemudian ada arus kas. Arus kas pertama dari operasi sebesar 14,32 juta US dollar, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Aktivitas arus kas dari aktivitas investasi sebesar 21,33 juta, mencerminkan investasi dalam akuisisi aset tetap dan tanaman produktif. Kemudian aktivitas pendanaan sebesar 5,20 juta. Terus selanjutnya kuartal ketiga, di mana sebesar 46,66 juta US dollar, turun dari 201,87 juta US dollar pada periode yang sama tahun sebelumnya, di mana disebabkan oleh harga minyak kelapa sawit yang berfluktuasi serta penurunan volume penjualan. Kemudian beban dan laba bersih. Laba bruto tercatat sebesar 22,59 juta US dollar, turun drastis dari 46,37 juta US dollar pada kuartal yang sama tahun sebelumnya. Kemudian rugi bersih tercatat sebesar 0,61 juta US dollar, turun tajam dari 21,37 US dollar. Penurunan laba signifikan menunjukkan adanya peningkatan beban yang tidak sebanding dengan pendapatan. Kemudian ada EBITDA sebesar 36,7 US dollar. Kemudian posisi keuangannya aset lancar terdiri dari 60,93 juta US dollar, aset tidak lancar sebesar 548,2 juta US dollar, liabilitas sebesar 178,48 juta US dollar. Kenaikan total aset mencerminkan adanya upaya dari perusahaan untuk berinvestasi jangka panjang. Kemudian ada penghasilan komprehensif sebesar 2,92 juta US dollar. Dan ada arus kas. Arus kas dari aktivitas operasi sebesar 27,74 US dollar. Arus kas dari investasi sebesar minus 28,25 juta US dollar, di mana kas dari aktivitas operasi masih positif, namun arus kas yang digunakan untuk investasi sebesar saya moderator. Baik, next.
Baik, selanjutnya kita masuk ke laporan segmen. Nah, di laporan segmen itu yang pertama itu uji pendapatan. Nah, dapat kita lihat pada PPT terpapar bahwa pada tahun 2023 mengalami penurunan pendapatan yang dimana total penurunannya itu sampai 12,1% dari tahun 2022 ke tahun 2023. Hal ini disebabkan karena penurunan harga jual rata-rata produknya yang seperti minyak sawit mengalami penurunan sebesar 13,1%. Nah, yang next selanjutnya yaitu uji laba rugi. Nah, laba bruto turun tajam sampai 41,4% dari tahun 2022 ke tahun 2023. Ini menunjukkan margin labanya menyusut akibat peningkatan biaya produksi serta penurunan harga jualnya yang terus-menerus. EBITDA-nya dari sebesar 29,1% mengalami penurunan sehingga mencapai 49,1 juta. Efisiensi operasional mengalami tekanan. Nah, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk mengalami penurunan sangat tajam, turun hingga 87,9% pada tahun 2022 menjadi 2,6 juta di tahun 2023. Nah, itulah materi dari laba rugi. Selanjutnya kepada pemateri selanjutnya saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu uji aset. Suruh misalnya sebalap tuh. Meskipun pendapatan dan laba mengalami penurunan, total aset yang menunjukkan stabil Makanya Bapak on time, Cok. 1,9% mencapai 614. Nah, aset utama berasal dari segmen kelapa sawit dengan total 661,2 juta dolar. Kemudian total liabilitas mengalami peningkatan sebesar 5,8%. Kemudian rasio modal penurunan menjadi 1,0 dari 1,5. Kemudian hasil analisis keseluruhan, penurunan akibat turunnya harga jual produk utama terutama di segmen kelapa sawit dan penurunan di segmen sagu. Kemudian penurunan profitabilitas sangat tajam, dan yang terakhir adalah kenaikan likuiditas menunjukkan adanya potensi peningkatan pembiayaan utang untuk mendukung operasi di tengah menurunnya pendapatan meskipun aset tetap stabil. Saya serahkan kepada moderator. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.